Shalom, salam sejahtera, salam kasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar semua? Kita bersyukur pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan kesempatan yang begitu indah, yang begitu luar biasa untuk bersama-sama sekali lagi dalam siri Devotion from Nation yang selama ini telah memberkati begitu banyak orang dari seluruh dunia. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ingin sama-sama membawa kita untuk belajar dari satu tema, yaitu tabah melewati penderitaan. Tabah melewati penderitaan. Sebelum saya teruskan, mari kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama belajar daripada kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Pak berdoa ya Tuhan supaya Engkau mengurapi hamba-Mu, minyaki bibir mulut ini ya Tuhan, dan biar kebenaran dari Tuhan ada di hati untuk disampaikan kepada anak-anak Tuhan yang siap mendengar, yang siap mengikuti siri Devotion from Nation pada pagi hari ini. Berkati semua ya Tuhan, sehingga melalui semua perkongsian ini, nama Tuhan dimuliakan dan kebenaran firman-Mu mendorong menguatkan kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, mari kita melihat dalam 2 Korintus 11 ayat yang ayat yang ke-23. 2 Korintus pasal yang ke-11 atau bab yang ke-11 ayat 23. Ini kata Paulus, "Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut." Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang pribadi Paulus. Ya, kalau kita lihat daripada pelajaran ini, banyak orang percaya, orang Kristen yang mengeluh, yang selalu bersungut-sungut jika sedang menghadapi persoalan, masalah ataupun apa saja bentuk penderitaan. Tetapi kehidupan Paulus ini sungguh luar biasa dan dia lain daripada orang lain. Dan mari kita lihat ya bagaimana pribadi Rasul Paulus, seorang pemberita Injil yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi satu hal yang kita dapat perhatikan dalam tulisan-tulisan Paulus ini, meskipun sudah melayani Tuhan, apakah hidup Paulus itu bebas atau terlepas dari segala pergumulan, dari segala masalah? Sebenarnya tidak, saudara-saudara. Hari-hari yang dijalani oleh Paulus itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan yang berat. Tetapi hal itu tidak melemahkan semangat Paulus untuk melayani Tuhan. Hal itu tidak memberikan semangat yang lemah kepada Paulus untuk memberitakan Injil. Seburuk apapun keadaan yang sedang dihadapi, tapi Paulus tetap memiliki roh yang bernyala-nyala bagi Tuhan. Sehingga ia berkata di dalam ayat 23 sehingga ayat yang ke-27, lanjutan daripada pembacaan kita tadi, ia berkata, "Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalaman aku
terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Tetapi Paulus begitu kuat. Dia tetap kuat dan mampu bertahan dalam penderitaan karena dia faham. Dia tahu bahwa orang yang percaya kepada Yesus pasti menderita aniaya. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib membuat Paulus sanggup melewati setiap penderitaan. Ia menyadari bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tidak dapat disangkal saudara-saudara bahwa setiap orang percaya kita hidup dalam kasih karunia. Meskipun demikian, itu tidak bermakna kita akan terlepas ataupun kita bebas dari sebarang masalah ataupun sebarang persoalan. Masalah maupun persoalan boleh saja tetap datang, boleh saja muncul dalam hidup kita, tetapi dalam keadaan seburuk apapun, kasih karunia Tuhan akan terus menopang, akan terus menolong sehingga kita dapat melewati segala sesuatu yang kita alami. Apa kunci Paulus untuk bertahan dalam penderitaan? Yang pertama ialah percaya akan penyertaan Tuhan dengan segenap hati. Percaya, kunci untuk bertahan dalam penderitaan, percaya kepada penyertaan Tuhan. Jika kita sedang menghadapi situasi yang serba tidak menentu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sikap yang berbeza dengan dunia. Karena kita memiliki keyakinan bahwa bersama Roh Kudus kita memiliki kesanggupan untuk menjalani hari-hari meskipun seberat apa, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi kekuatan supernatural inilah yang senantiasa menguatkan, menopang, dan menyertai kita. Pemazmur menyatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentangan, penderitaan, masalah, apapun bentuk ancaman dan seumpamanya akan selalu ada. Dan itu akan terus menerus mewarnai hari-hari setiap orang. Bagi orang dunia, hal itu ada hal yang menakutkan. Itu hal yang sangat menggentarkan, mengkhawatirkan. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya, itu adalah kesempatan untuk melihat dan mengalami mukjizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Hal yang kedua sebagai kunci yang membuat kita tahan melewati setiap penderitaan. Yang kedua ialah fokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Supaya kita dapat bertahan di tengah-tengah pergumulan yang berat, kita perlu tetap fokus pada janji Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Apapun keadaan yang kita harus apapun keadaan kita pada hari-hari ini,
kita harus tetap menanti-nantikan Tuhan dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Jadi dalam menantikan Tuhan, kadangkala ada hal-hal yang perlu dipenuhi di dalam hidup kita. Seperti perasaan sabar, ada ketekunan, dan juga ada ketabahan, ada penguasaan diri. Dan semuanya itu tidak terlepas daripada tindakan kita untuk membangun keakraban kita dengan Tuhan. Ketika kita sabar dan tekun menanti-nantikan Tuhan, iman kita sedang diuji, sedang dilatih untuk semakin kuat, semakin bertahan. Jadi fokus kepada janji Tuhan. Itu bermakna kita memahami bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Sehingga kita tidak berubah sikap sampai Tuhan bertindak. Fokus pada janji Tuhan berarti kita tinggal dalam firman-Nya. Maknanya kita mengerjakan bagian kita, yaitu hidup di dalam kebenaran dengan melakukan firman-Nya pada setiap hari. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengakhiri perenungan pada pagi hari ini dengan ayat yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian renungan singkat pagi ini yang saya ingin kongsikan untuk kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami belajar, yang sudah kami renungkan pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas untuk mengungkapkan daripada bahagian firman Tuhan ini. Tetapi hamba percaya setiap kata yang dari kebenaran firman-Mu akan dapat mengubah hidup kami, akan dapat memulihkan kami, akan menolong kami ya Tuhan, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara-saudara kami yang sudah mengikuti perenungan ini dalam siri Devotion from Nation. Terima kasih ya Tuhan untuk apapun keadaan yang kami alami pada hari ini, sedang kami deritai, sedang kami lalui ya Tuhan. Baik semua penderitaan sakit penyakit, baik penderitaan disebabkan oleh masalah ekonomi dan hal-hal yang lain. Tapi kami percaya ada kekuatan yang luar biasa, yang supernatural, yang Tuhan berikan untuk mampukan kami melalui semuanya dengan jaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami yang kami naikkan, syukuri hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.